sehingga kita semua berkumpul di sini dengan sehat walafiat ya. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting, yaitu pemantauan kesehatan jantung dan berat badan pada hipertiroidisme. Ada yang tahu Ibu apa itu hipertiroidisme? Ini nanti akan dijelaskan teman-teman. Dengan begitu ini diharapkan kita semua dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran pentingnya pemantauan jantung dan berat badan pada hipertiroidisme. Mari kita mulai dengan semangat dan harapan nanti kita bisa bermanfaat bagi kita semua. Sebelum acara dimulai, kita baca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya memasuki acara kedua, yaitu pemaparan materi. Terima kasih. Sebelum acara dimulai, kita memperkenalkan yang akan menjelaskan tentang materi ini. Di sini saya akan memperkenalkan yang membawa materi pertama dan kedua. Yang pertama dari yang kedua Rosa, dari teman saya yang membawa kamera itu Ria Rizky sebagai dokumentasi. Waktu dan tempat saya persilakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ria Rizky. Saya di sini sebagai pemateri yang akan memaparkan materi kepada ibu-ibu. Nah, sebelumnya, apakah ibu-ibu di sini sudah tahu mengenai penyakit hipertiroidisme? Belum. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pemantauan kesehatan jantung dan berat badan pada penyakit hipertiroidisme. Hipertiroidisme adalah suatu kondisi medis di mana gangguan tiroid di leher memproduksi hormon tiroid secara berlebihan. Nah, hormon ini berperan penting dalam mengatur metabolisme tubuh, yaitu seberapa cepat tubuh menggunakan energi dan bekerja. Nah, gejala penyakit hipertiroidisme sendiri yaitu seperti penurunan berat badan secara drastis, lalu detak jantung cepat atau tidak beraturan, kemudian berkeringat secara berlebihan dan juga cepat mudah marah. Nah, untuk perempuan biasanya ini mempengaruhi menstruasinya, jadi tidak teratur. Nah, mengapa perlu pemantauan kesehatan jantung? Ya. Yang pertama, hormon tiroid berlebih mempercepat detak jantung. Lalu yang kedua, risiko aritmia, gangguan irama jantung, termasuk fibrilasi atrium. Lalu yang ketiga, dapat menyebabkan tekanan darah tinggi dan gagal jantung. Yang keempat, lebih berbahaya pada lansia atau pasien dengan riwayat jantung. Lalu yang terakhir, membantu mengevaluasi efektivitas pengobatan. Sampai sini, apakah ada yang ingin ditanyakan ibu-ibu? Jadi kalau begitu lanjut ya. Apa sih yang bisa kita lakukan untuk tetap bisa memantau? Yang pertama, kita bisa periksa denyut jantung secara rutin. Bisa dilakukan sendiri dengan cara menghitung denyut nadi. Waspadai jika jantung terasa berdebar kencang tanpa sebab. Nah, kita bisa coba lakukan untuk memeriksa denyut jantung dengan cara meraba denyut nadi masing-masing, ibu. Nah, dengan cara seperti ini ya, ibu. Salah ya Bu, bukan di situ, tetapi di sini sejajar dengan ibu jari. Ya, tuh seperti itu Ibu. Apakah ketemu Bu? Ya, terasa. Oh ya. Selanjutnya, cek tekanan darah secara berkala. Ini bisa dicek di apotek atau bisa juga dicek di rumah masing-masing jika mempunyai alatnya ya Ibu. Lalu yang ketiga, amati gejala-gejala jantung seperti jantung berdebar, dada bergetar, sesak nafas, atau kelelahan berlebihan. Selanjutnya, lakukan pemeriksaan medis rutin seperti EKG, elektrokardiogram, atau ekokardiografi sesuai anjuran dokter. Selanjutnya, gunakan alat bantu jika tersedia seperti smartwatch atau telatensi digital yang bisa memantau detak jantung. Nah, selanjutnya bisa membuat buku pemantauan harian untuk mengetahui kondisi tubuh. Dari yang saya jelaskan tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan, Ibu? Baik, jika tidak ada, saya akan serahkan kepada teman saya untuk menjelaskan materi selanjutnya. Baik, selanjutnya perkenalkan saya Syafra Derosalina yang akan melanjutkan materi
materi dari teman saya. Ibu-ibu sudah tahu belum mengapa pemantauan berat badan itu juga penting? Nah, berat badan itu indikator awal gangguan metabolisme, karena penurunan berat badan cepat bisa jadi tanda hormon tiroid berlebihan. Lalu risiko malnutrisi dan kelemahan otot. Tubuh membakar energi dan otot lebih cepat dari normal. Kemudian membantu menilai efektivitas pengobatan. Berat badan yang mulai stabil atau naik itu tanda metabolisme mulai normal. Lalu menyesuaikan kebutuhan nutrisi dan kalori. Diperlukan agar pasien tetap kuat dan tidak kekurangan gizi. Selanjutnya, deteksi perubahan mendadak. Jika berat badan turun atau naik drastis, bisa jadi ada gangguan atau efek samping pengobatan. Ibu-ibu, apa saja sih yang bisa kita lakukan agar berat badan kita tetap terpantau? Yang pertama, timbang berat badan secara rutin. Disarankan 1-2 kali seminggu. Lakukan di waktu dan alat yang sama, misalnya pagi hari sebelum sarapan. Lalu pantau bersama hasil pemeriksaan tiroid. Kemudian catat hasilnya. Gunakan buku harian, grafik, atau aplikasi pemantau berat badan. Kemudian konsultasikan dengan ahli gizi atau dokter, terutama jika berat badan turun atau naik terlalu cepat. Lalu yang terakhir, perhatikan asupan makanan. Ibu-ibu, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan atau kurang jelas? Ya. Lanjut, olahraga yang bisa dilakukan ibu-ibu di rumah, ada jalan kaki cepat selama 20-30 menit per hari. Kemudian bersepeda santai, lalu yoga atau stretching, lalu senam ringan atau aerobik low impact, dan renang santai. Nah, ibu-ibu bisa dilihat itu adalah contoh penyakit hipertiroidisme. Ibu-ibu, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya Baik, apa pertanyaannya? ingin bertanya, apakah penyakit hipertiroidisme ini bisa didiamkan atau tidak dilakukan tindakan apapun, bahkan dapat menyebabkan kematian? Baik, saya akan menjawab pertanyaan ibunya. Ya, bisa menyebabkan kematian karena hipertiroidisme yang dibiarkan tanpa pengobatan apapun bisa menimbulkan komplikasi yang serius, jadi bisa menyebabkan kematian ya Bu. Saya izin bertanya, kan saudara saya ada itu benjolan di leher tapi bagian belakangan kuning. Nah itu tuh benjolannya nggak sebesar yang di foto tadi sih, itu termasuk gangguan kelenjar tiroid itu atau gangguannya itu tuh ada ciri khasnya. Kalau tiroid, maksudnya kalau tiroid bisa di mana aja benjolannya atau khusus cuma di depan kayak yang di foto itu gitu. Nah, untuk ciri-ciri penyakit hipertiroidisme itu benjolannya terdapat pada leher bagian depan ya Bu. Nah, kalau pada pria biasanya di bawah jangkung. Nah, benjolannya sendiri itu bisa sangat terlihat sangat jelas pada saat kenalan ya Bu. Nah, untuk kasus ibunya tadi itu kan karena benjolannya terdapat di belakang telinga ya Bu. Nah, itu mungkin bisa jadi kelenjar getah bening. Untuk memastikan itu bisa ke puskesmas atau ke dokter ya Bu. Baik, apakah sudah jelas Ibu? Baik, terima kasih. Terima kasih pemateri yang sudah menjelaskan tentang penyakit hipotiroid. Di sini saya ingin bertanya kepada ibu, tapi kan sudah dijelaskan kepada teman saya. Apa itu penyakit hipotiroid ya Bu? Siapa yang ingin menjawab? Kelenjar tiroid yang ada di leher secara berlebihan. Selanjutnya kan aku sudah jelaskan gejalanya kan apa saja. Di sini saya juga ingin bertanya kepada ibu-ibu, gejala apa saja yang timbul pada penyakit hipotiroid ini ya? Saya Iya, bisa jawab Bu. gejala-gejalanya yaitu yang pertama penurunan berat badan secara drastis, yang kedua jantung berdebar lebih cepat daripada biasanya, dan juga mengeluarkan keringat yang tidak normal atau berlebihan. Oh iya, dan sekali Bu,
Ini sudah sesi terakhir yaitu penutup. Terima kasih ibu-ibu atas waktunya, kerjasamanya. Terima kasih Mbak yang sudah menghasilkan materi kepada ibu-ibu. Nah, ini ada brosur dari kami, nanti ibu bisa baca brosur ini di rumah ya. Saya harap ibu-ibu bisa menjaga kesehatannya ya ibu-ibu. Semoga panjang umur dan sehat selalu. Semoga materi yang saya sampaikan pada teman saya bermanfaat. Terima kasih. Saya tutup penutupan ini, kita baca mendalam bersama-sama.